Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di atas panggung, Hong Tianmi lalu memberikan kotak pertama pada Raja Kota, Yingsu. Yang mulia, ucapnya dengan hormat. Baik Nona, terima kasih, sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 20 juta kristal jiwa abadi. Terima kasih Yang Mulia. Setelah menerima kotak giok tersebut, Yingsu lalu bergerak meninggalkan panggung lelang, kembali ke dalam ruangannya. Setelah suasana tenang, Hong Tianmi lalu memulai acara lelang tersebut. Namun sebelum acara lelang itu dimulai, tiba-tiba tetua dari kamar nomor 1 berbicara. Saudara yang berada di ruangan nomor 9, mohon untuk tidak menawar. Benar, beri kami wajah. Bagian yang ini, berikan pada kami, ucap tetua dari kamar nomor 14. Jika demikian, mari kita ambil keputusan, ucap tetua dari kamar nomor 2, yang langsung ditanggapi oleh semua tamu di ruangan khusus. Satu persatu mereka mengajukan keberatan, dan meminta King Ruo untuk tidak ikut dalam sesi lelang yang terakhir tersebut. Tindakan para tamu yang ada di dalam ruangan khusus itu membuat Hong Dou yang berada di dalam ruangannya hanya menggelengkan kepalanya. Di dalam ruangannya, King Ruo dan Long Chen masih terdiam, dan belum memberikan tanggapan. Penguasa, ada apa? Tanya Long Chen menatap King Ruo yang tampak sedang tersenyum. Long Chen, buah ini ternyata sangat berharga dan diminati. Aku ingin kamu menuruti keinginan para tuan muda itu, tapi katakan sesuatu agar kita untung banyak. Ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, dengan penuh semangat. Di atas panggung, Tuan, bagaimana tanggapan Anda? Tanya Hong Tianmi, sambil mengarahkan pandangannya pada kamar nomor 9. Nona, kami sangat kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Kami dipaksa untuk tidak ikut serta dalam sesi ini. Sebenarnya jika kami diperbolehkan, mungkin kami hanya akan mampu mengajukan penawaran hingga 45 juta lagi, jawab Long Chen, membuat suasana menjadi gaduh. Benar-benar kaya, ucap para tamu yang berada di kursi biasa dengan ternganga. Baik Tuan, terima kasih atas pengertiannya, ucap Hong Tianmi dengan hormat, lalu memulai acara lelang tersebut. Setelah memastikan suasana di dalam ruangan itu telah tenang, Hong Tianmi mulai melelang keempat buah bodi yang tersisa. Baik, buah yang pertama, kami buka dengan harga 1.500.000. Ucapnya dengan lantang, yang langsung ditanggapi oleh tamu yang berada di ruangan khusus. Bahkan tamu yang berada di kursi biasa juga ikut melakukan penawaran. Di dalam ruangannya, Hong Dou hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mengingat pernyataan Long Chen, sebelumnya yang masih bisa melakukan penawaran hingga di harga 45 juta. Benar-benar tidak ingin rugi, ucapnya pelan. Nona, mereka benar-benar bisa memanfaatkan peluang, ucap tetua yang berada di sisinya. Tetua benar. Namun aku menyesal karena dari awal tidak membeli satu dari buah-buahan itu. Nona benar, semoga saja Tuan Naruo masih memiliki buah-buahan itu. Aku yakin dia masih memiliki buah tersebut, namun aku ragu. Nona, mengapa bisa demikian? Karena setelah melihat hasil lelang ini, apakah tetua yakin dia akan memberikan harga murah? Nona benar. Di dalam ruangannya, King Ruo dan Long Chen duduk dengan tenang, mengawasi jalannya lelang tersebut. Penguasa, apakah kita akan menunggu lelang ini sampai akhir? Tentu saja, karena kita harus memastikan jumlah harga buah bodi ini dengan pasti. Jawab King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, tapi mengapa harus demikian? Melihat antusias pengunjung ini, aku yakin buah ini akan menarik perhatian Nona Hong Dou. Hamba mengerti penguasa, sambil tersenyum penuh arti. Di atas panggung,
Lelang buah pertama dari keempat buah yang tersisa itu akhirnya dimenangkan oleh pemuda dari ruangan nomor 4. Dengan harga 30 juta. Baik, kita lanjutkan buah yang kedua. Harga lelang kami buka dengan harga 1.500.000, ucap Hong Tianmi. Yang langsung ditanggapi oleh pemuda dari kamar nomor 17. 35 juta ucapnya dengan lantang, membuat tempat itu tiba-tiba menjadi riuh. 45, ucap pemuda dari kamar nomor 1, membuat tempat itu menjadi senyap. 45 juta pertama, ucap Hong Tianmi mulai menghitung. 45 juta kedua. 45 juta ketiga. Tuan muda dari kamar nomor 1, selamat, ucap Hong Tianmi. Lelang itu terus berlanjut. Harga buah bodi ketiga dimenangkan oleh pemuda dari kamar nomor 5 dengan harga 40 juta. Dan buah keempat dimenangkan oleh pemuda dari kamar nomor 12 dengan harga 50 juta, membuat Long Chen yang terus menghitung jumlah. Harga buah bodi itu benar-benar gembira. Penguasa, totalnya 185 juta, ucap Long Chen dengan gembira. Yang ditanggapi anggukan santai King Ruo. Di atas panggung, tuan-tuan, dengan ini kami nyatakan lelang sesi puncak telah berakhir. Setelah ini akan ada lelang terbuka. Silakan tuan-tuan maju menawarkan sumber daya yang ingin tuan miliki, ucap Hong Tianmi menutup acara tersebut, sambil memanggil pemandu lain untuk mengarahkan kegiatan tersebut. Di dalam ruangannya, penguasa, apakah kita akan ikut sesi lelang terbuka ini? King Ruo dengan tenang menggelengkan kepalanya. Aku rasa itu terlalu berisiko. Lagi pula kita sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Baik penguasa, baik, mari kita pergi, ucapnya sambil berdiri dari kursinya, membawa Long Chen meninggalkan ruangan itu, bergerak menuju ruang pengambilan barang. Penguasa, kali ini kita untung besar. Terutama pada buah bodi, ucap Long Chen sekali lagi, yang benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa tersebut. Benar, ucap King Ruo menanggapi sambil merasakan beberapa sosok mengamati pergerakannya. Penguasa, ini, Long Chen terkejut saat merasakan beberapa kesadaran dewa bergerak mengawasi pergerakan mereka. Biarkan saja, aku yakin mereka tidak akan berani bertindak macam-macam, ucap King Ruo menenangkan Long Chen, sambil terus melangkahkan kakinya. Baik penguasa. King Ruo dan Long Chen terus berjalan melewati lorong lantai 2 rumah lelang itu dengan santai, hingga akhirnya mereka tiba di ruangan khusus yang dijaga oleh 4 penjaga, yang merupakan kultivator semi abadi tingkat 2. Tuan, kami ingin mengambil barang, ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana emas rumah lelang yang dimilikinya. Silakan tuan, membukakan pintu. Sambil mempersilahkan King Ruo dan Long Chen memasuki ruangan itu dengan hormat. Terima kasih tuan, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya, lalu memasuki ruangan itu. Di dalam ruangan, ternyata telah menunggu seorang pelayan, yang langsung mengarahkan King Ruo menuju ruangan yang dimaksud. Tuan Naruo, ucap Hong Dou, menyambut kedatangan King Ruo dan Long Chen dengan ramah. Silakan duduk tuan, ucap Hong Tianmi yang ternyata juga berada di dalam ruangan itu, mempersilakan King Ruo dan Long Chen dengan hormat. Terima kasih, ucap King Ruo sambil menempati kursi yang tersedia. Apakah tuan tidak ikut lelang sesi terbuka? Tanya Hong Dou, berbasa-basi membuka percakapan mereka. King Ruo tersenyum ramah sambil menggelengkan kepalanya. Aku rasa sudah cukup, lagi pula, aku juga sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Hong Dou menganggukkan kepalanya. Apakah tuan akan segera pergi? Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Baik tuan, mohon untuk bersabar, pekerja kami sedang menghitungnya, ucap Hong Dou sambil menuangkan minuman, dan memberikan pada King Ruo dan Long Chen. Baik nona, terima kasih. Sambil meraih minuman itu, dan menyesapnya dengan santai. Sambil menikmati minuman, King Ruo dan Hong Dou berbincang-bincang santai. Tuan Naruo, ucap Hong Dou ragu. Nona, bicaralah, ucap King Ruo santai. Apakah Tuan Naruo masih memiliki sumber daya, pil atau senjata tingkat tinggi yang sekiranya tidak terlalu Tuan butuhkan?
Jika ada, kami siap membelinya. King Ruo tersenyum santai menggelengkan kepalanya. Aku rasa sumber daya yang aku lelang sebelumnya itu lebih dari cukup. Jawaban King Ruo membuat Hong Do sedikit kecewa. Walaupun demikian, sosok itu tetap menampilkan senyumnya yang ramah. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba seorang gadis cantik, yang merupakan pelayan rumah lelang itu memasuki ruangan. Membawakan 3 item lelang yang dimenangkan oleh King Ruo sebelumnya. Beserta cincin penyimpanan yang berisi jutaan kristal jiwa, yang merupakan keuntungan dari lelang buah apel emas dan buah bodi. Sang pelayan tersebut lalu menyerahkan item tersebut pada Hong Tianmi. Nona, ucapnya berbicara melalui telepati menjelaskan item tersebut dengan detail. Baik, terima kasih ucap Hong Tianmi. Setelah gadis itu pergi, Hong Tianmi lalu menyerahkan item tersebut pada King Ruo dan menjelaskannya dengan detail. Tuan, pengeluaran Anda terdiri dari inti api gelap 20 juta, rumput emas penguat jiwa 30 juta, dan mutiara jiwa naga 60 juta. Total 110 juta. Dan pemasukan Anda, buah apel emas 65 juta, buah bodi 185 juta, total 250 juta. Dikurangi biaya administrasi lelang 5%, 12.500.000, menjadi 237.500.000. Dikurangi lagi dengan 3 item sumber daya yang Anda beli 110 juta, maka keuntungan bersih yang Tuan terima, 127.500.000, ucap Hong Tianmi menjelaskan, sambil memberikan cincin penyimpanan dan 3 kotak giok pada King Ruo. Terima kasih Nona, ucap King Ruo sambil menerima cincin penyimpanan dan ketiga kotak giok itu, lalu menyimpannya. Tuan Naruo, apakah Anda tidak memeriksa cincin itu terlebih dahulu? Tanya Hong Do. Nona Hong Do, aku percaya dengan Anda dan rumah lelang ini, jawab King Ruo dengan ramah. Terima kasih Tuan. Nona Hong Do, karena urusan kami telah selesai, maka kami mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk melelang sumber daya yang kami miliki, sambil menangkupkan tangannya. Dengan hormat, kami juga berterima kasih. Partisipasi Tuan Naruo dalam lelang ini akan membawa hal baik pada rumah lelang kami. Terima kasih. Menangkupkan tangannya dengan hormat, Nona Hong Do, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanannya pada gadis itu. Tuan, apa ini? Mencoba menolak hadiah itu dengan halus. Nona, terimalah, anggap saja sebagai hadiah persahabatan, ucap King Ruo memaksa. Baik Tuan, terima kasih. Baik, Nona Hong Do, Nona Tianmi, kami pergi, ucap King Ruo sambil meninggalkan ruangan itu. Setelah King Ruo dan Long Chen pergi, muncul 3 sosok semi-abadi tingkat 5, menghadap Hong Do dengan hormat. Nona, apa yang harus kami lakukan? Tetua, selama Tuan Naruo dan pelayannya itu berada di kota ini, lindungi mereka dengan berbagai cara, ucap Hong Do dengan serius. Baik Nona, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah para kultivator tingkat tinggi itu pergi, Hong Do lalu memeriksa isi cincin penyimpanan tersebut, yang langsung membuatnya ternganga. Saudari, ada apa? Tanya Hong Tianim dengan penasaran. Saudari, lihatlah, sambil memberikan cincin penyimpanan pada Hong Tianmi, yang juga membuat gadis itu tercengang. Saudari, ini benar-benar luar biasa, ucapnya. Tuan Naruo benar-benar dermawan. Ucapnya senang sambil mengeluarkan 3 buah bodi dari dalam cincin penyimpanan tersebut. 1 untukku, 1 untuk saudari, dan 1 lagi untuk ayah, ucap Hong Do dengan gembira. Di tempat lain, King Ruo dan Long Chen terus melangkahkan kakinya meninggalkan rumah lelang, bergerak menuju penginapan bunga Si. Di sepanjang jalan, mereka berdua terus merasakan beberapa aura, bergerak mengikuti mereka. Penguasa, sepertinya kita benar-benar diawasi. Selama mereka tidak menyerang, biarkan saja. Tapi apakah kamu mengenali auranya? Aku ragu penguasa, karena jaraknya terlalu jauh. Berdasarkan auranya kemungkinan mereka adalah tetua yang ada di kamar nomor 12,
nomor 5 dan 3 lainnya lagi aku tidak tahu. Jawab Long Chen menjelaskan. Berdasarkan pergerakannya, sepertinya mereka memang sedang bekerja sama. Ucap King Ruo dengan santai. Seperti demikian, ucap Long Chen sambil terus melangkahkan kakinya, bergerak mengikuti King Ruo yang berjalan di depannya. Tak lama kemudian mereka tiba di kawasan yang sedikit gelap dan sepi. Sus, 5 tetua dengan seringai dingin, muncul menghadang King Ruo dan Long Chen. Namun belum sempat salah satu dari mereka bergerak, 3 sosok lainnya muncul, berdiri di belakang King Ruo dan Long Chen. Mohon para tetua memberi wajah pada kami, ucap salah satu sosok yang berada di belakang King Ruo berbicara, sambil mengeluarkan lencana rumah lelang giok es. Tanpa berkata-kata kelima sosok yang menghadang King Ruo itu bergerak menjauh. Sus, sosok mereka lenyap di dalam kegelapan malam. Para tetua, terima kasih, ucap King Ruo dengan hormat, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan Naruo, ini adalah kewajiban kami, jadi tidak perlu sungkan, sambil memberikan lencana giok merah. Jika Tuan dalam kesulitan, panggil kami dengan lencana ini. Baik tetua, terima kasih, ucap King Ruo sambil meraih lencana giok itu, dan menyimpannya. Setelah ketiga tetua dari rumah lelang itu pergi, King Ruo dan Long Chen lalu melanjutkan perjalanannya. Rumah lelang giok es benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, ucap Long Chen. Sepertinya demikian. Sebagai salah satu klan penguasa kota, kekuatan mereka tentunya tidak lemah, ucap King Ruo menimpali, sambil terus berjalan. Di tempat lain, di sudut bangunan yang gelap, kelima tetua yang menghadang King Ruo dan Long Chen sebelumnya, tampak begitu senang. Ide saudara untuk memastikan sosok itu benar-benar berjalan dengan baik. Ternyata sosok itu memang pemuda yang berada di kamar nomor 9 itu. Saudara, apakah kita akan segera bertindak di malam ini? Apakah saudara yakin ingin melakukannya di dalam kota? Aku khawatir jika sosok itu akan pergi menggunakan gerbang teleportasi. Saudara benar, jika dia menggunakan gerbang teleportasi, maka kita benar-benar tidak memiliki kesempatan itu lagi. Lalu apa ide saudara? Sergap dia di tempat penginapan atau memaksanya melakukan perjalanan tanpa menggunakan gerbang teleportasi? Tapi bagaimana caranya? Kita buat kekacauan di gerbang teleportasi. Ini sangat berisiko. Sebaiknya kita bicarakan dengan saudara yang lain. Saudara benar, sambil terus membahas rencana mereka. Di tempat lain, King Ruo dan Long Chen akhirnya tiba di penginapan Bungasi, lalu menemui pelayan yang berjaga. Nona, aku ingin menginap 3 malam lagi, ucap King Ruo sambil membayar biaya penginapan tersebut. Dengan senang hati Tuan, tersenyum bahagia. Baik Nona, kami pergi dulu, ucap King Ruo, meninggalkan meja kasir, lalu menuju kamarnya. Lorong penginapan. Penguasa, ucap Long Chen, menanyakan alasan King Ruo. Pertama aku ingin segera naik tingkat. Selain itu, aku juga ingin mengecoh penguntit itu. Apakah maksud penguasa, para tetua yang menghadang kita sebelumnya? Benar. Aku yakin mereka tidak akan melepaskan kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Sebaiknya kita memperkuat tingkat kultivasi kita dulu. Baik penguasa. Dengan tenang, King Ruo dan Long Chen terus melangkahkan kakinya hingga tiba di kamarnya. Di dalam ruangannya, King Ruo lalu mengeluarkan mutiara jiwa naga dan inti api gelap, lalu memberikannya pada Long Chen. Berikan pada Huo Mingzi, ucapnya sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa, terima kasih. Dengan penuh semangat, lalu memasuki dunia jiwa. Tidak lama kemudian setelah Long Chen memasuki dunia jiwa, Long Fu dan Long Ke muncul di dalam ruangan. Long Fu, Long Ke, aku akan memasuki dunia jiwa untuk segera naik tingkat. Jaga dan awasi tempat ini, jika ada sesuatu kabari aku. Baik penguasa. Dengan hormat, setelah menguatkan segel mantra formasi perlindungan di dalam ruangan itu, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Sosoknya muncul di aula kultivasi. Di tempat itu, King Ruo lalu mengeluarkan rumput emas penguat jiwa,
dan mutiara air tak berbentuk dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah mengambil 4 lembar daun rumput emas penguat jiwa itu, King Ruo mulai menyerap kedua sumber daya itu secara bersamaan. Di tempat lain, beberapa sosok yang sebelumnya menghadang King Ruo dan Long Chen, tiba di penginapan Bunga Si, dan berkumpul di restoran penginapan yang berada di lantai dasar. Saudara, bagaimana persiapan yang lain? Sambil memesan minuman pada pelayan, kita akan bergerak setelah semua orang datang. Selain itu, aku juga ingin salah satu dari kita menyewakan kamar yang tidak jauh dari sosok itu. Jika demikian, kami saja, ucap dua sosok tetua menawarkan diri, lalu menemui pelayan yang berada di meja kasir. Nona, ucap salah satu sosok itu dengan ramah. Apakah ada yang bisa kami bantu tuan? Tersenyum ramah. Nona, kami ingin menyewa kamar untuk beberapa malam, tetapi kami ingin kamar yang kami tempati tidak jauh dengan tuan muda kami. Maksud tuan? Tanya sang pelayan dengan penasaran. Dengan tenang sosok itu menjelaskan ciri-ciri King Ruo dan Long Chen yang beberapa waktu lalu memasuki penginapan tersebut. Oh, kami mengerti tuan. Orang yang tuan maksud ada di lantai 3, kamar nomor 12. Di lantai tersebut, kebetulan tidak ada yang kosong, tapi di lantai 2 ada 2 kamar yang kosong, sang pelayan menjelaskan. Tidak masalah. Baik tuan. Setelah kedua tetua itu membayar biaya sewa, sang pelayan lalu membawa mereka menuju lantai 2. Di dalam dunia jiwa, King Ruo dengan tenang terus menyerap mutiara air tak berbentuk dan rumput emas penguat jiwa. Di tempat lain, di Istana Naga Emas, di dalam ruangannya masing-masing, Long Chen dan Huo Mingzi juga sedang menyerap sumber daya yang telah diberikan oleh King Ruo. Long Chen yang saat ini merupakan semi-abadi tingkat 6 tahap akhir, berusaha untuk naik tingkat menjadi semi-abadi tingkat 7 dan Huo Mingzi yang berada di tingkat 4 tahap menengah, berusaha berada di puncak tahap 4, lantai 2 penginapan. Kedua sosok itu akhirnya tiba di dalam ruangan mereka. Tuan-tuan, silakan, ucap pelayan itu dengan ramah. Baik Nona, terima kasih. Setelah gadis pelayan itu pergi, kedua sosok itu lalu memasuki ruangan, sambil memanggil rombongannya untuk berkumpul di tempat itu, untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya. Di dalam dunia jiwa aula kultivasi. 1 jam kemudian, King Ruo mulai menunjukkan tanda-tanda akan segera naik tingkat, dengan ledakan petir yang berwarna hitam keemasan yang kini kentara menyelimuti seluruh bangunan aula kultivasi. Treng, treng. Ledakan petir yang dapat mengubah kultivator semi-abadi tingkat dasar menjadi abu itu, kini semakin menggila. Sus, sosoknya bertransformasi menjadi poenik emas bermata biru, memekik mengguncang dunia jiwa, mengejutkan semua penghuni yang ada di dalamnya. Sus, sosok Long Yuwei, Yuan Bai dan Yuan Hei tiba di tempat itu, dan segera menyegel seluruh kawasan aula kultivasi. Bagaimana bisa, ucap Long Yuwei sambil menjaga jarak, menatap sosok King Ruo yang sedang menyerap mutiara air tak berbentuk dengan tubuh transformasinya. Saudara Yuwei, apakah ada yang salah? Tanya Yuan Bai. Mutiara air tak berbentuk, ucapnya tercekat saat melihat kristal transparan yang melepaskan kekuatan air itu, kini hampir habis terserap. Apakah ada yang salah dengan mutiara air tak berbentuk itu? Tanya Yuan Bai semakin heran. Saudara, mutiara air tak berbentuk yang kita lihat sekarang adalah inti dari kekuatan elemen air yang sesungguhnya. Sangat kuat dan rentan, dan aku sendiri bahkan tidak berani menyerap kekuatan itu secara langsung. Dengan wajah serius menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Saudara Yuwei, penguasa adalah sosok yang penuh dengan perhitungan. Aku yakin sebelum menyerap kekuatan sejati elemen air itu, penguasa pasti sudah mempelajarinya, ucap Yuan Bai menjelaskan. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian, King Ling muncul di tempat itu. Penguasa putri, ucap rombongan itu berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ling dengan ramah sambil menatap sosok transformasi King Ruo yang berusaha naik tingkat. Treng.
Ledakan petir yang begitu luar biasa tiba-tiba menghancurkan perisai es yang diciptakan oleh Long Yuwei. Penguasa putri, mundur, ucap Long Yuwei panik saat sambaran petir itu mengenai King Ling, yang justru tindakannya langsung ditahan oleh Yuan Hei. Saudara, tenanglah. Sambil menunjuk King Ling yang tidak terpengaruh oleh kekuatan petir itu, membuat Long Yuwei merasa heran. Saudara, di dalam tubuh penguasa putri, ada inti kekuatan petir yang berasal dari penguasa muda, jadi kekuatan petir itu tidak akan melukainya. Yuan Hei menjelaskan. Yuwei, tenanglah, ucap King Ling dengan ramah, sambil membuat segel tangan. Memunculkan sulur-sulur hijau keemasan lalu membentuk kubah raksasa dan menutup kawasan aula kultivasi. Kembalilah, serahkan padaku, ucapnya sekali lagi. Baik penguasa putri. Setelah Long Yuwei, Yuan Bai dan Yuan Hei pergi, King Ling lalu menguatkan segel tersebut dan berjaga di tempat itu. Di dalam kubah sulur raksasa, King Ruo dengan tenang terus menyerap mutiara air tak berbentuk dan rumput emas penguasa jiwa yang kini mulai habis terserap. 5 menit kemudian, swus, ledakan aura semi-abadi tingkat 4 tahap dasar mengedar dari tubuhnya, yang tidak lama kemudian disusul dengan tahap menengah dan tahap akhir. Kubah sulur hijau keemasan itu lenyap, menampilkan sosok King Ruo yang kini sedang memperbaiki pondasi kultivasinya. Dengan tenang, King Ling bergerak menghampiri sosok itu dan menaburkan kristal jiwa abadi di sekitar tempat duduknya. Ling terima kasih, ucapnya lembut sambil membuka matanya, menatap King Ling yang tersenyum padanya dengan penuh kehangatan. Di tempat lain, Long Chen dan Huo Mingzi juga telah naik tingkat dan kini juga sedang memperbaiki pondasi kultivasinya. Lantai 2 penginapan beberapa sosok paruh baya yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 5 terus berdatangan, memasuki kamar nomor 5 itu, hingga jumlah mereka menjadi 15 orang. Saudara sekalian, karena kita telah berkumpul maka kita akan membagi tugas, ucap seseorang tetua memulai pembicaraan. Baik, jawab semua sosok itu bersamaan. Di dalam ruangan itu, mereka lalu membagi rombongannya ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang mengamankan tempat-tempat itu. Kelompok kedua mengalihkan penjaga keamanan penginapan dan kelompok 3 adalah mereka yang bertugas menangani King dan Long Chen di dalam ruangannya. Saudara, sebentar lagi tengah malam. Sebaiknya kita segera bergerak. Baik, jawab rombongan itu lalu membubarkan diri, sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Di dalam dunia jiwa, King Ruo duduk dengan tenang, memulihkan pondasi kultivasinya sambil menyerap kristal jiwa abadi yang ada di sekitar tempat duduknya. Ling putri kita, ucap King Ruo. Kakak tenanglah, aku sudah meminta Huli Bai menemaninya. Lagi pula An juga sudah tenang. Sambil matanya terus memeriksa gelang giok biru yang ada di tangannya, yang dapat memberikan informasi langsung mengenai keadaan King Lian An yang berada di Istana Emas. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo membuka matanya. Kakak, ada apa? Ada yang datang, jawabnya pelan sambil berdiri dari tempatnya. Ling aku pergi dulu. Sambil mengecup kening King Ling. Kakak, berhati-hatilah, ucap King Ling dengan tatapan hangatnya. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja, ucapnya pelan, lalu keluar dari dunia jiwa. Sosoknya muncul di dalam kamar penginapan. Penguasa, aku merasakan beberapa sosok terus bergerak mendekati tempat ini dan sepertinya mereka bukan pihak keamanan penginapan. Long Fu menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku yakin mereka adalah para tetua yang menghadang kami sebelumnya, ucap King Ruo. Lalu mengapa tidak penguasa hajar saja? Tanya Long Ke dengan heran. Long Ke, kota Si ini berada di bawah perlindungan 3 klan dewa kuno, dan aku tidak ingin berurusan dengan mereka serta merusak citra Shen Guoshi King. Lalu apakah penguasa punya rencana? Tanya Long Fu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kebetulan sekali mereka mendatangi kita. Aku akan menempatkan gerbang dimensi dunia jiwa di dinding ruangan dan menyamarkan seperti gerbang teleportasi.
Dan kalian berdua menyamar menjadi diriku dan Long Chen, ucap King Ruo menjelaskan rencananya dengan detail. Baik penguasa, kami mengerti. Setelah Long Fu mengubah tampilannya menjadi dirinya dan Long Ke menjadi Long Chen, King Ruo lalu melepaskan mantra formasi ilusi dan bersembunyi di sudut ruangan. Sedangkan Long Fu dan Long Ke yang sedang menyamar menggunakan tampilannya dan Long Chen itu berbincang-bincang santai. 1 menit kemudian, seorang tiba-tiba mengetuk pintu. "Tuan, apakah Anda ada di dalam?" Suara dari depan pintu itu berbicara dengan sopan. "Ya, dengan siapa?" tanya Long Fu yang menyamar menjadi King Ruo pura-pura bertanya. "Kami dari pihak keamanan Tuan. Ada yang ingin kami bicarakan." Tidak lama kemudian, Long Ke yang menyamar menjadi Long Chen membuka pintu. Tuan, kalian," ucapnya pura-pura terkejut, sambil berjalan mundur, menatap 5 sosok pria parubaya, yang tiba-tiba mengarahkan pedang perak padanya. "Akhirnya, kita berjumpa lagi," ucap salah satu tetua menyeringai sambil memasuki ruangan. "Saudara, apa yang ingin kalian lakukan?" ucap Long Ke dengan terbata. "Tentu saja mengambil semua sumber daya yang kalian miliki. Selain itu, aku juga akan menyiksa kalian." Di dalam ruangan, Long Fu yang menyamar menjadi King Ruo tampak panik, sambil membuat segel tangan. Sus! Dinding ruangan bergetar. "Apakah kalian ingin pergi?" "Sangat naif," ucap salah satu tetua dengan sombongnya. "Tetua, pergi," ucap Long Fu sambil menarik tangan Long Ke, bergerak memasuki pusaran angin hitam keemasan yang muncul di dinding kamar. "Mereka benar-benar telah mempersiapkan diri. Tapi kalian naif, karena menganggap bisa lepas dari kami." Berbicara sambil menatap pusaran angin hitam keemasan yang masih muncul di dinding ruangan. "Saudara, panggil yang lain, kami pergi dulu, dan minta mereka untuk segera menyusul," ucap salah satu tetua tersebut, lalu membawa 2 tetua lainnya bergerak menyusul Long Ke dan Long Fu yang telah menghilang dari pandangan mereka. Tubuh mereka lenyap di dalam pusaran angin hitam tersebut. Tak lama kemudian, 5 sosok lainnya muncul di dalam ruangan itu. "Saudara, segera susul saudara yang lain. Aku akan menjaga tempat ini," ucap 2 sosok sambil mengirimkan kekuatan pada 2 pilar mantra formasi yang berdengung di dinding ruangan. Tanpa banyak bicara, kelima sosok yang baru datang itu langsung memasuki pusaran angin hitam keemasan tersebut. 3 menit kemudian, 5 sosok yang bertugas mengalihkan perhatian pihak keamanan penginapan tiba di tempat itu. "Saudara, di mana yang lain?" tanya pemimpin kelompok yang baru datang itu dengan heran. "Lihatlah," ucap salah satu sosok yang berjaga menunjuk gerbang dimensi dunia jiwa yang tampak seperti gerbang teleportasi, membuat mereka yang baru datang itu tertawa. "Sungguh bodoh. Baiklah, mari kita pergi," ucap pemimpin yang baru datang itu lalu membawa rombongannya memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Pada saat kelima tetua itu memasuki pusaran angin hitam keemasan, tiba-tiba 2 tetua yang berjaga menyadari keanehan. "Oh tidak, ini bukan gerbang teleportasi," ucap salah satu dari sosok itu sambil bergerak menjauh, bersamaan dengan lenyapnya pusaran angin hitam keemasan itu. Sosok King Ruo muncul di sudut ruangan, lalu mengunci pintu ruangan. "Kamu menjaga jarak dengan sikap siaga," menatap King Ruo yang tiba-tiba duduk pada kursi dan menuangkan minumannya dengan santai. "Kebetulan sekali aku memerlukan pelayan untuk bekerja di kebun buah-buahanku," ucap King Ruo sambil menyesap minumannya, menatap kedua sosok yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 4 dan tingkat 5 itu dengan santai. "Saudara, bukankah yang kita lihat sebelumnya adalah dia?" "Benar. Tapi saudara, lihatlah. Dia bahkan tidak takut sedikit pun pada kita." Sambil mengeluarkan pedang dari dalam cincin penyimpanannya. "Apakah kalian ingin bertarung?" tanya King Ruo dengan tatapan tajam. "Siapa kamu sebenarnya?" Sambil mengedarkan kekuatannya. "Kalian ini sungguh lucu. Justru akulah yang harus menanyakan hal itu pada kalian. Mengikutiku hingga ke tempat ini. Bukankah itu adalah tindakan yang benar-benar nekat? Apakah kalian siap dengan konsekuensinya?"
Dengan tatapan dingin, kedua tetua itu saling berpandangan sambil diam-diam meminta bantuan pada rombongannya. Bukannya menjawab, kalian malah meminta bantuan, ucap King Ruo sambil berdiri dari kursinya, membuat kedua tetua itu terkejut. Panggil saja mereka. Aku akan membuat mereka sama seperti kalian. Berlutut, ucap King Ruo dengan dingin. Nak, sikap diam kami membuat kamu semakin berani, ucap salah satu tetua lalu bergerak menyerang King Ruo. Kalianlah yang tidak tahu diri, ucap King Ruo sambil bergerak menyambut serangan itu sambil melepaskan aura semi-abadi tingkat 8 milik Yin Gan. Duar, tamparan keras menghantam wajah tetua tersebut dan melemparnya hingga terkapar dengan wajah lebam. Tuan, ucapnya merintih kesakitan, sambil berlutut di hadapan King Ruo. Sedangkan satu tetua lainnya yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 5, mematung. Tuan, ucapnya terbata, sambil menjatuhkan pedang perak yang ada di tangannya. Menatap King Ruo yang menatapnya dengan tajam. Berlutut, ucap King Ruo dengan dingin. Lalu meminta sosok yang terkena tamparan sebelumnya memukul tetua tersebut. Tapi Tuan, menatap saudaranya dengan ragu. Kreng, petir hitam keemasan muncul dari ujung jari King Ruo, lalu membentuk bola kecil sebesar buah anggur. Sekali lagi kamu membantah, maka kamu akan merasakan benda ini menghapus seluruh kekuatanmu, ucap King Ruo dengan dingin. Kemunculan kekuatan petir yang sangat mendominasi itu, membuat kedua tetua tersebut bahkan kini mulai membasahi dirinya. Mereka benar-benar tidak menyangka jika sosok lemah yang mereka incar adalah orang yang sangat mengerikan. Saudara, lakukan saja, atau kita akan mendapatkan hal yang lebih buruk lagi. Berbicara melalui telepati, baik saudara, lalu berdiri dan memukul wajah saudaranya tersebut. Plak. Plak, tamparan keras bergema, mengisi ruangan yang sepi tersebut. Terus lakukan sampai aku mengatakan untuk berhenti, ucap King Ruo dengan dingin, mengejutkan kedua tetua tersebut. Bahkan membuat tetua yang menerima pukulan itu mulai menangis. Plak, plak, suara tamparan terus bergema mengisi ruangan. Aku akan minta kalian berhenti untuk melakukannya setelah pasukan yang kalian panggil itu datang, ucap King Ruo dengan dingin, membuat tetua itu kini benar-benar meraung. Tuan ampuni kami, memohon saat menatap wajah saudaranya yang kini telah lebam, bahkan hampir tidak bisa dikenali lagi. Jika aku lemah, apakah kalian juga akan mengampuniku? Selain itu, niat kalian yang ingin merampas sumber daya orang lain benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tapi Tuan, jika berani bicara lagi, akan kupotong lidah kalian. Dengan tatapan dingin, kedua sosok itu terdiam, menangis di dalam hati karena tidak menyangka akan mendapat kesialan seperti itu. Waktu terus berlalu, namun pasukan bantuan yang dipanggil oleh kedua sosok itu masih belum juga tiba. Sekarang gantian, ucap King Ruo meminta mereka bergiliran. Tanpa berani membantah, sosok yang sebelumnya menerima tamparan, kini memukul balik. Di dalam dunia jiwa, ke-13 tetua yang mengejar Long Fu dan Long Ke kini juga telah menjadi bulan-bulanan Yuan Bai dan Yuan Hei beserta rombongannya. Awalnya mereka mengira dapat menaklukkan Long Fu dan Long Ke dengan kedua kera raksasa itu. Namun tiba-tiba Long Yuwei dan Long Chen muncul, lalu menghajar mereka semua dengan brutal. Duar, duar, ledakan keras mengguncang tempat itu, dengan sosok para tetua yang terlempar ke berbagai arah. Beberapa tetua yang dapat menghindar dari serangan Long Yuwei dan rombongannya berusaha untuk melarikan diri, namun tiba-tiba mereka menabrak perisai es transparan dan mendorong tubuh mereka kembali menuju pusat pertempuran. Melarikan diri dari dalam dunia jiwa, kalian benar-benar naif, ucap Long Yuwei sambil melepaskan aura penindasan. Para tetua yang akhirnya menyadari tempat yang mereka masuki itu kini menjadi semakin panik. Membuat beberapa sosok segera berlutut untuk memohon pengampunan, tindakan itu tidak digubris Yuan Bai dan Yuan Hei yang langsung mengayunkan tongkat emasnya, memukul sosok itu dan melemparkannya. Tidak ada pengampunan. Jika ingin tetap bertahan hidup, maka terimalah siksaan dari kami, ucap Yuan Hei,
membuat para tetua itu begitu ketakutan. Duar, duar, ledakan keras terus bergema, dengan sosok para tetua tersebut yang kini mulai berjatuhan dan terluka parah. Di dalam kamar penginapan, dua tetua itu masih saling memukul, berharap pasukan bantuan yang mereka panggil sebelumnya segera tiba. Di hadapan mereka, King Ruo masih duduk dengan tenang, sambil menikmati minumannya dengan santai. 10 menit kemudian, King Ruo merasa 5 aura tiba di depan pintu kamarnya. "Cukup, panggil mereka masuk," ucap King Ruo meminta tetua itu berhenti. Baik tuan." Dengan lutut bergetar, kedua tetua itu lalu bangkit berdiri berusaha untuk membukakan pintu. Namun tiba-tiba sosok yang baru datang itu mendobrak pintu kamar. Brak, pintu kamar terbuka dengan keras. Bersamaan dengan masuknya dua pemuda bersama 3 pria paruh baya, menatap sosok dua tetua yang kini berlumuran darah dengan bibir dan wajah yang telah rusak terkena tamparan. "Tetua, apa yang terjadi?" tanya salah satu pemuda dengan heran, menatap tetua yang kini bahkan tidak bisa berkata sepatah kata pun. Melihat kedua tetua itu tidak menjawab, kelima sosok yang baru tiba itu lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang duduk santai menikmati minumannya. "Tuan, apa yang terjadi?" tanya salah satu pemuda yang mengira King Ruo adalah rombongannya. King Ruo menghembuskan nafas panjang, menatap pemuda yang bertanya itu dengan santai. "Itu adalah akibat ingin mencari masalah denganku," jawab King Ruo, membuat kelima sosok itu langsung menjaga jarak dengan sikap siaga. "Kamu," ucap pemuda itu dengan tatapan tajam. "Apakah kalian benar-benar tidak tahu? Atau berpura-pura lupa?" "Oh, aku ingat, kamu pasti tuan muda yang berada di kamar nomor 12, dan kamu pasti tuan muda di kamar nomor 5, ucap King Ruo, membuat kedua pemuda itu terdiam. "Apakah kamu tuan muda di kamar nomor 9 itu?" menatap King Ruo dengan lekat. "Menurut kalian?" tanya King Ruo membuat kelima sosok yang baru datang itu segera mengeluarkan senjatanya masing-masing, yang langsung dihentikan oleh dua tetua dengan wajah lebam itu. "Tetua, apa yang kalian lakukan?" "Dia hanya seorang diri," ucap sang pemuda dengan kesal, menatap King Ruo dengan tajam. "Jangan menatapku seperti itu," ucap King Ruo dengan dingin, sambil meminta salah satu tetua dengan wajah yang telah lebam itu memukul pemuda tersebut. Sambil menganggukkan kepalanya, tetua tersebut lalu menghampiri pemuda tersebut dan memukul pemuda tersebut keras. Plak-plak, tamparan keras itu merobohkan sang pemuda. "Tetua, apa yang kamu lakukan?" Dengan wajah kesal, berusaha berdiri, namun dengan segera ditampar oleh tetua tersebut dengan keras. "Berlutut," ucapnya dingin, memaksa tuan mudanya itu berlutut di tempatnya. Sang pemuda yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 2 itu, dibuat tak berkutik oleh sang tetua yang merupakan semi-abadi tingkat 5. Tindakan sang tetua yang begitu patuh pada King Ruo membuat tempat itu menjadi begitu tegang. "Beri aku alasan supaya aku dapat mengampuni nyawa kalian," ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Dengan segera kedua tetua yang dengan wajah lebam itu berlutut. "Tuan, aku Wudong, dan saudaraku Wu Ming, atas nama klan Wu, kami berdua memohon pengampunan Tuan." Sambil menyerahkan cincin penyimpanannya. Tidak hanya itu, kedua tetua itu juga memotong tangan kanannya. King Ruo mengerutkan keningnya, menatap kedua tetua tersebut dengan tajam. "Satu tangan, itu membuat kalian tidak berguna bagiku. Sembuhkan tangan kalian," ucapnya dengan tegas. Baik tuan." Sambil menyembuhkan tangannya, di belakang Wudong dan Wu Ming, 3-4 sosok lainnya tampak begitu kebingungan, terutama pada tindakan Wu Ming dan Wudong yang begitu patuh pada King Ruo tersebut. Tidak lama kemudian, Wudong dan Wu Ming berhasil menyembuhkan tangannya. Namun mereka harus kehilangan satu tingkat kultivasinya. "Apakah kalian benar-benar ingin mendapatkan pengampunanku?" tanya King Ruo dengan tajam. "Benar tuan muda," dengan wajah serius. "Jika demikian, hancurkan tingkat kultivasi kalian hingga di tingkat kultivator dewa." Dengan tatapan dingin, "Baik tuan."
Sekali lagi Wudong dan Wu Ming melakukan perintah King Ruo tanpa membantah sedikitpun. Setelah kedua sosok itu berada di tingkat kultivator dewa biasa, King Ruo lalu melepaskan rantai jiwa dan menyegel kekuatan mereka. Jika kalian berusaha naik tingkat, maka itu adalah hari terakhir kalian. Pergilah, ucap King Ruo, sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Dengan patuh, Wudong dan Wu Ming lalu memasuki gerbang dimensi dunia jiwa dan lenyap di dalamnya. Setelah kedua Wudong dan Wu Ming pergi, King Ruo mengarahkan pandangannya pada kelima sosok yang masih tidak bergeming dari tempatnya. Wudong dan Wu Ming telah menunjukkan keseriusannya, lalu bagaimana dengan kalian? Tanya King Ruo sambil tersenyum santai. Kami tidak tahu apa yang kamu lakukan pada tetua Wudong dan Wu Ming, tapi kami tidak akan pernah menjadi budakmu. Jawab pemuda yang masih berdiri bersama para tetua tersebut dengan sengit. Oh, apakah kamu serius dengan ucapanmu? Tanya King Ruo dengan seringai dinginnya. Kamu hanya seorang diri. Jawab pemuda yang sebelumnya ditampar oleh Wudong berdiri sambil menggerutu dengan kesal. Karena kamu adalah tuan muda dari klan Wu maka. Maaf, aku bukan tuan muda dari klan Wu. Wudong keparat itu. Berani sekali dia menamparku, ucap pemuda itu dengan kesal. Jika demikian, hancurkan kultivasimu, ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat pemuda itu tertawa terbahak-bahak. King Ruo tersenyum santai, mengarahkan pandangannya pada keempat sosok yang kini menatap King Ruo dengan dingin. Apakah kalian juga ingin tertawa? Jika demikian silakan, karena setelah ini kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Sungguh sombong, ucap salah satu tetua yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 5 bergerak menyerang King Ruo. Duar, ledakan keras mengguncang ruangan itu bersamaan dengan terlemparnya sosok pria paruh baya tersebut dan hingga menghancurkan tempat tidur dan perabotan yang ada. Rintihnya kesakitan dengan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Saudara, ucap salah satu tetua menghampiri sosok yang terlempar itu untuk menolongnya, namun dengan segera dihentikan olehnya. Saudara jangan mendekat, berlutut sekarang juga, ucapnya dengan segera bangkit berdiri, menghiraukan rasa sakit yang meremukkan dadanya, lalu menghampiri King Ruo. Tuan, aku Nandu mohon pengampunannya, ucap sosok itu berlutut di hadapan King Ruo dengan wajah pucat pasi. Bukankah aku sudah memberikan kesempatan itu, ucap King Ruo dengan dingin, membuat sosok yang sedang memohon pengampunan itu terdiam. Saudara, apa yang terjadi? Tanya tetua yang berlutut di belakang Nandu berbicara melalui telepati. Saudara, kita telah menyinggung orang yang salah. Maksud saudara, pemuda itu adalah semi-abadi tingkat 8, jawab Nandu. Apa? Ucap tetua tersebut terkejut, dengan wajah panik. Saudara, ayo berpikir, ucap Nandu sambil mengusap keringat dingin dari wajahnya. Hancurkan kultivasi kalian sekarang juga, atau aku akan mendatangi klan kalian, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Tuan, ucap Nandu, terkejut saat King Ruo tiba-tiba melepaskan tembakan petir. Duar, tembakan petir itu melempar sosoknya hingga menghantam dinding kamar. Darah segar kembali keluar dari mulutnya, dengan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Lakukan sekarang, ucap King Ruo dengan dingin. Kemunculan kekuatan petir itu membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Apakah kalian ingin membawa masalah ini bersama klan kalian? Tuan, apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi, ucap Nandu terbata. Mengulur waktu, apakah kalian pikir aku tidak tahu hal itu? Apakah kalian pikir suara keributan di tempat ini didengar oleh pihak keamanan penginapan? Kalian benar-benar membuang waktuku, ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat tempat itu menjadi hening. Menyadari rencananya yang telah diketahui, Nandu lalu menghancurkan kultivasinya. Duar, ledakan kecil bergema, bersamaan dengan kekuatannya yang secara perlahan lenyap dari tubuhnya. Tuan muda, mohon untuk tidak melibatkan klan Nan, ucapnya sambil berdiri tegak. Menahan rasa sakit yang meremukkan tubuhnya. Selama mereka tidak datang mencariku, maka mereka akan baik-baik saja,
ucap King Ruo dengan tenang lalu mempersilakan sosok itu pergi. Setelah Nandu pergi, keempat sosok yang masih belum bergeming itu menatap King Ruo dengan ragu. Tetua, menghancurkan kultivasi seperti tetua Nandu benar-benar tindakan konyol. Setidaknya kita harus melakukan perlawanan, ucap salah satu tuan muda tersebut, berbicara pada rombongannya melalui telepati. Tuan muda, jangan bermimpi. Sosok yang ada di hadapan kita ini adalah semi-abadi tingkat 8, jawaban tetua tersebut membuat rombongannya itu ternganga. Tapi tetua, aku tidak ingin kehilangan kultivasiku. Karena dia juga belum mengetahui identitas kita, lebih baik kita pergi saja, ucap pemuda tersebut menjelaskan rencananya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba keempat sosok itu mengeluarkan senjata mereka dan mengedarkan kekuatannya. Apakah kalian ingin bertarung? Tanya King Ruo dengan santai. Lebih baik mati bersama, ucap salah satu tuan muda itu dengan sengit, membuat King Ruo tertawa santai. Jika demikian, lakukanlah. Sus, sus. Ledakan aura dari tubuh mereka mengisi ruangan itu, menghancurkan perabotan yang ada dan mengguncang ruangan dengan keras. Ayo serang, ucap salah satu tuan muda memberi perintah. Sus, sus. Senjata yang ada di tangan mereka melesat, menyerang ke arah King Ruo dengan cepat. Sedangkan keempat sosok itu bergerak menuju pintu ruangan, untuk melarikan diri. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema, mengguncang ruangan sempit itu bersamaan dengan tubuh yang terpental ke berbagai arah. Darah segar mengalir dari mulut keempat sosok itu, menahan rasa sakit sambil menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Ternyata ingin melarikan diri, ucap King Ruo santai sambil menatap keempat sosok yang ada di hadapannya yang tampak begitu ketakutan itu, terlebih lagi dengan dua tetua yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 5 itu. Matilah kita, saudara, segel pintu itu, ucapnya dengan wajah serius, berbicara melalui telepati. Itu adalah segel klan dewa kuno yang telah menghilang. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan petir abadi. Tapi kapan dia menempatkan segel mantra formasi itu? Bukankah saat kita masuk sebelumnya, pintu itu baik-baik saja? Saudara, apa yang harus kita lakukan? Di hadapan mereka, King Ruo yang sebelumnya masih duduk pada kursinya, lalu berdiri menghampiri pemuda yang terus melawan sebelumnya. Sus. Tangannya meraih leher pemuda tersebut dan mencengkeramnya dengan erat. Jelaskan satu persatu, siapa kalian? Ucapnya sambil melepaskan kekuatan petir dari tubuhnya, menyelimuti tubuh pemuda itu. Ark, teriak pemuda tersebut, berusaha menahan rasa sakit yang meremukan seluruh tulangnya. Tuan, ucapnya dengan tercekat karena tidak bisa bernafas. Brok, tubuh pemuda itu terlepas dari cengkeraman King Ruo, terjatuh lunglai dengan kondisi telah kehilangan kultivasinya. Rintihnya kesakitan. Namun belum hilang rasa sakit yang seperti meloloskan tulang-tulangnya, tiba-tiba King Ruo mematahkan kedua kaki dan tangan pemuda tersebut. Krak-krak, suara retakan tulang itu membuat sosok yang lainnya terdiam dengan tubuh bergidik. Teriak pemuda itu menangis keras. Aku tidak menyukai suara tangisan. Jika kamu masih melakukannya, maka aku akan menarik lidahmu dan memotongnya, ucap King Ruo dengan dingin, membuat pemuda yang sudah membasahi dirinya itu menahan tangisannya. Tindakan King Ruo yang tanpa ampun itu membuat ketiga sosok lainnya mematung. Bahkan membuat pemuda lainnya kini mulai membasahi dirinya dengan keringat. Apakah kalian tidak mendengar perintahku sebelumnya? Dengan tatapan tajam, Tuan, aku Jijiu, Tuan muda klan J. Hancurkan kultivasimu, ucap King Ruo dengan dingin, membuat Jijiu yang merupakan sosok pemuda yang berada di kamar nomor 5 di rumah lelang giok es itu terdiam. Tuan, kalian, lakukan dan patahkan kedua tangan dan kakinya. Menatap kedua tetua yang ada di belakangnya. Baik Tuan, jawab kedua tetua tersebut lalu menghajar Jijiu, melumpuhkan kultivasi dan mematahkan kedua tangan dan kakinya. Jijiu yang sudah tidak berdaya itu hanya bisa terbaring lunglai, meneteskan air mata. Menahan rasa sakit yang bergelayut di seluruh tubuhnya.
Lalu siapa kalian? Tanya King Ruo dengan dingin. Tuan, aku Jidao, tetua dari klan Ji. Tuan, aku Xianba, tetua yang melayani Tuan Muda Xian Guo, sambil menunjuk pemuda yang telah King Ruo siksa sebelumnya. Klan Ji dan klan Xian. Jika kalian tidak ingin aku mendatangi tempat kalian itu, panggil tetua kalian sekarang juga. Ucapnya dengan dingin, membuat kedua tetua itu lalu mengeluarkan lencana giok jiwa dan memanggil masing-masing tetua klannya. Setelah memanggil masing-masing tetua klan mereka, Jidao dan Xianba terdiam di tempatnya dengan keadaan berlutut tanpa berani bergerak sedikitpun. Hancurkan tingkat kultivasi kalian hingga di tingkat dewa biasa, ucap King Ruo tiba-tiba. Tanpa membantah, kedua sosok itu lalu menghancurkan tingkat kultivasinya. Tidak lama kemudian setelah kedua sosok itu menghancurkan tingkat kultivasinya, King Ruo lalu melepaskan rantai jiwa dan menyegel kekuatan mereka. Jidao dan Xianba merasa bersyukur karena mereka masih memiliki kultivasi. Sambil menunggu tetua klan Ji dan klan Xian datang, King Ruo menginterogasi kedua sosok yang ada di hadapannya. Aku ingin penjelasan kalian mengenai keberadaan Nandu, Wu Ding dan Wu Ming. Siapa mereka sebenarnya, lalu apa hubungannya dengan tindakan kalian ini? Tuan, sebenarnya tetua Nandu hanyalah orang suruhan yang diperintahkan oleh tuan mudanya Nanma, sosok yang berada di kamar nomor 15. Sedangkan Wu Ming dan Wu Dong adalah kultivator bayaran yang tidak tahu persis masalah ini. Mereka hanya tahu kami memerlukan tenaganya, Jidao menjelaskan. Jika demikian, di mana Nanma sekarang? Ada di penginapan utara kota Si, Tuan. Jika demikian, pergi dan bawa Nanma kemari. Baik Tuan, ucap Jidao dan Xianba dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah kedua tetua itu pergi, King Ruo lalu duduk kembali, menuangkan minumannya, dan menyesapnya dengan santai. Di dalam dunia jiwa, 15 sosok tetua yang memasuki tempat itu dihajar oleh Long Yuwei dan rombongannya hingga babak belur dan benar-benar tidak berdaya. Setelah puas menyiksa para tetua tersebut, Yuan Bai dan rombongannya lalu merantai para tawanan itu dan memasukkannya ke dalam penjara barat. Kamu yang telah disegel oleh rantai jiwa, awasi rombongan ini, ucap Yuan Bai pada Wu Dong dan Wu Ming, yang juga dalam kondisi babak belur. Baik Tuan, jawabnya bersamaan dengan terbata. Setelah memastikan semua tawanan itu tidak akan melawan, Yuan Bai dan Yuan Hei lalu menyegel tempat itu lalu pergi. Di luar dunia jiwa, lantai dasar penginapan Bunga Si, beberapa penjaga rahasia yang bertugas melindungi tempat itu begitu heran saat melihat beberapa kelompok terus berdatangan. Namun mereka semakin terkejut saat melihat Nandu yang turun dari lantai 3 seorang diri tanpa kekuatan kultivasi. Tak lama kemudian, Jidao dan Xianba juga turun dari lantai 3, lalu meninggalkan penginapan tersebut. Saudara, apakah ini perasaanku? Bukankah ketiga sosok yang pergi itu sebelumnya adalah sosok dengan kekuatan semi-abadi tingkat 5? Benar, mereka adalah tetua yang datang bersama dua tuan muda sebelumnya. Apakah telah terjadi kekacauan, tapi aku bahkan tidak merasakan adanya jejak pertarungan. Sebaiknya kita periksa saja, ucap salah satu penjaga tersebut. Baik, lalu bergerak meninggalkan tempatnya, memeriksa setiap lorong dan kamar yang ada di lantai 2 dan lantai 3 penginapan. Di dalam kamar penginapan, King Ruo duduk dengan tenang, sambil menikmati minumannya, menatap Ji Jiu dan Xian Guo yang terdiam dengan tubuh tergeletak tak berdaya. Dari kedua tangan dan kakinya yang telah patah itu, terus mengalir darah segar, hingga menggenangi lantai penginapan. Keselamatan nyawa kalian ditentukan seberapa cepat orang tua kalian datang, ucap King Ruo sambil mengeluarkan buah apel emas dan buah bodi, lalu menikmati buah itu dengan santai. Sontak saja tindakan King Ruo yang mengeluarkan kedua buah itu mengejutkan Ji Jiu dan Xian Guo. Aku tahu kalian pasti begitu penasaran dengan buah-buahan ini. Perlu kalian ketahui bahwa semua buah-buahan yang dilelang sebelumnya itu adalah milikku, ucap King Ruo menjelaskan, membuat kedua sosok yang kini hanya bisa menggerakkan matanya tersebut tercengang.
Menyadari bahwa King Ruo adalah sosok yang memiliki buah-buahan itu membuat mereka begitu kesal. Namun apa daya, melawan pun sudah tidak bisa. Bahkan mereka kini hanya bisa menyesali diri karena telah menyinggung sosok King Ruo yang tanpa ampun tersebut. Tidak lama kemudian setelah kedua buah itu selesai dinikmati, King Ruo lalu mengeluarkan buah persik abadi yang telah berevolusi, lalu kembali menikmatinya dengan santai. Menyaksikan King Ruo yang telah menikmati buah-buahan abadi tanpa terpengaruh oleh kekuatan buah itu, membuat mereka semakin menyadari bahwa sosok King Ruo adalah orang yang sangat mengerikan. Menggunakan sisa kekuatan dan menghiraukan rasa sakit yang begitu luar biasa pada tubuhnya, Xian Guo memaksakan diri untuk berbicara. Tuan, siapa Anda sebenarnya? Menurut kalian, Tuan, apakah Anda berasal dari selatan? Tanya Jijiu, menimpali. Mengapa kalian bisa berpikir seperti itu? Tanya King Ruo, membuat kedua sosok itu terdiam. Pada saat mereka akan berbicara, tiba-tiba pintu ruangan itu diketuk oleh seseorang. Tuan, apakah ada orang lain di dalam? Ya Tuan, ada apa? Tanya King Ruo dengan tenang. Kami penjaga keamanan penginapan Tuan. Ingin memeriksa keadaan di dalam. Sebentar Tuan, jawab King Ruo, sambil membuat segel tangan, menciptakan perisai ilusi, lalu dengan santai beranjak dari tempat duduknya, membuka pintu kamar. Di depan pintu kamar, berdiri dua penjaga yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 4, yang memeriksa ruangan. Dari depan pintu kamar, Tuan, maaf mengganggu waktu istirahatku Anda, ucap sosok itu dengan ramah. Tuan, apakah telah terjadi sesuatu? Tanya King Ruo. Tidak Tuan, kami hanya melakukan pemeriksaan rutin saja, jawab penjaga itu beralasan. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil mempersilakan penjaga itu memasuki ruangan, namun segera ditolak mereka dengan ramah. Maaf Tuan, kami tidak lama. Maaf telah mengganggu istirahat Anda, ucapnya lalu meninggalkan King Ruo. Setelah kedua penjaga itu pergi, King Ruo lalu menutup pintu kamar, dan kembali duduk pada kursinya. Sus, perisai ilusi itu lenyap tanpa diketahui oleh Jijiu dan Xian Guo. Di hadapan King Ruo, Jijiu dan Xian Guo hanya bisa menatap situasi yang terjadi di hadapannya dengan ternganga, di mana kedua penjaga itu bahkan tidak melihat keberadaan mereka dan kekacauan yang terjadi di dalam ruangan itu. Tidak lama kemudian, Jidao dan Xianba memasuki ruangan bersama seorang pemuda yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 2. Saudara, apa yang terjadi? Tanya pemuda itu terkejut, menatap Jijiu dan Xian Guo yang kini terkapar meregang nyawa. Namun, yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah sikap Jidao dan Xianba yang sebelumnya begitu ramah kini menjadi acuh tak acuh. Jidao, apakah dia Nanma? Tanya King Ruo, membuat sosok itu mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang duduk santai pada kursinya. Benar Tuan, jawab Jidao. King Ruo menganggukkan kepalanya. Nanma, apa yang kamu pahami dari situasi yang kamu lihat sekarang? Tanya King Ruo. Maksud, Tuan, apakah kamu tidak melihat Jijiu dan Xian Guo? Mendengar kata-kata King Ruo, Nanma yang akhirnya menyadari perubahan sikap Jidao dan Xianba langsung menjaga jarak. Sosoknya bergerak sambil melepaskan serangan tapak pada dinding kamar. Duar, ledakan keras bergema dengan sosoknya terpental hingga menghantam dinding kamar lainnya. Kuk, darah segar keluar dari mulutnya dengan tubuh bersimbah darah. Jidao, Xianba, hancurkan kultivasinya, ucap King Ruo pada kedua tetua tersebut. Tetua, apa yang ingin kalian lakukan? Ucap Nanma ketakutan. Serangan balik dari pukulan tapak yang dilepaskan pada dinding kamar untuk kabur dari tempat itu sebelumnya benar-benar melukainya dengan parah, sehingga membuat dirinya benar-benar tidak berdaya. Tetua, tidak, teriaknya berusaha menghindar pada saat Xianba melepaskan serangan tapaknya. Duar, sekali lagi tubuhnya terlempar hingga menghantam dinding ruangan. Rintihnya kesakitan, dengan kekuatannya yang secara perlahan lenyap dari tubuhnya. Tetua, kalian, ucapnya ketakutan saat Jidao menghampirinya dengan tatapan tajam.
Sosoknya meraih tubuh itu dan melemparnya hingga berada di antara Ji Jiu dan Xian Guo. Tanpa perintah dari King Ruo, Xian Ba lalu mematahkan kedua tangan dan kakinya. Ah, teriaknya kesakitan. Saudara, diamlah. Atau pemuda itu menarik lidahmu. Ji Jiu mengingatkan, membuat Nanma terdiam. Nanma, aku sudah berjanji pada Nandu tidak akan membuat masalah dengan klan Nan, tapi aku tidak akan melepaskan kamu begitu saja. Lagi pula sangat tidak adil jika aku hanya menyiksa Ji Jiu dan Xian Guo. Sedangkan kamu bebas begitu saja, ucap King Ruo dengan santai. Setelah tempat itu menjadi tenang, King Ruo lalu membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Kalian berdua, pergilah, ucapnya memberi perintah pada Ji Dao dan Xian Ba memasuki dunia jiwa. Baik tuan. Sosoknya lenyap dari pandangan ketiga pemuda yang sedang sekarat tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.